tentang karnaval di Brasil. Wah. Untuk seseorang itu bisa diampuni, dia tuh harus ngelewatin proses yang namanya pertobatan. Tapi itu konsekuensi dari Apa yang sudah dilakukan? dari apa? Shalom Elohimers, kembali lagi di program kita yang namanya Point of View. Nah, saat ini kita kedatangan tamu spesial nih. Bisa kenalan dulu dengan pastor yang ada di samping kanan saya ini. Pastor, kenalin dong ke teman-teman Elohimers. Pastor ini siapa? Siapa Dari mana? saya? Halo Elohimers, nama aku Ashley. Dari ECC Church Bandung. Kebetulan lagi ada di sini untuk melayani, ngajar kelas juga. Terus apalagi aku sama suami sama-sama melayani Tuhan full time udah mungkin 20 sampai 25 tahunan lah ya di gereja yang sama. Dan sekarang punya anak dua-duanya cowok. Yang pertama 14 tahun, yang kedua 9 tahun. Anak yang pertama juga udah melayani di gereja. Puji Tuhan, dan ya kita sama-sama senang melayani Tuhan dan senang juga ada di sini. Wah, tangan buat pastor. Yeay. Nah, di program ini Point of View ini, pastor, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Elohimers yang ya kadangkala anak-anak muda ini pertanyaannya unik-unik ya, pastor ya. Semoga pastor memberikan kami pencerahan lewat jawaban-jawaban yang nantinya akan dijawab. Jadi kita sudah rangkum teman-teman, ada 7 pertanyaan utama yang langsung aja kita tanyakan ke Pastor Ashley. Yang pertama tentang karnaval di Brasil. Wah, ini beberapa waktu yang lalu sempat FYP banget. Iya. Karena di sana netizen yang komen dosa apapun bisa diampuni selain dosa menghujat Tuhan. Apakah itu benar, Pastor? Aduh, gawat. Jadi kan itu eventnya kan satanik Ya. seperti itu. Iya. Apakah itu masuk dalam dosa menghujat Tuhan? Iya. Seperti itu, Pastor. Gimana tanggapan Pastor tentang Oke. karnaval di Brasil? Oke. Aku waktu lihat video itu merinding sih ya. Iya. Lihat nggak tahu yang lain udah pada lihat atau belum, tapi kalau belum lihat ya boleh lihat sedikit aja lah. Jangan lama-lama karena itu mengerikan sih si videonya itu. Mereka sebenarnya rutin kan mereka bikin karnival. Nah, jadi si karnival Brazil ini biasa mereka lakukan, dan tahun ini mereka pakai temanya satanik. Nah, kalau dilihat ada beberapa video yang cukup disturbing ya, mengganggu banget karena ada satu orang yang berperan sebagai Yesusnya, jelas banget itu Yesus, udah gitu terus didorong-dorong sama orang-orang yang berperan sebagai setan gitu. Terus ada banyak icon-icon besar gitu satanik gitu yang pokoknya scary banget lah. Pokoknya it's all about the devil. Di situ tuh pokoknya jadi kayak seolah-olah si setan itu lagi ditinggikan lah. Setan itu lagi dielu-elukan lah gitu, diagungkan. Dan akhirnya kita juga tahu ya, akhirnya ternyata kan setelah si karnival itu harusnya berjalan 1 minggu. Tapi di tengah-tengah itu berhenti karena hujan besar dan akhirnya banjir bandang gitu kan, sampai akhirnya ada banyak orang meninggal juga gara-gara itu. Nah, banyak orang berspekulasi kalau itu hukuman Tuhan lah atau apapun juga lah. Ya saya sebenarnya juga nggak tahu ya, tapi bisa jadi juga karena hal serupa pernah terjadi waktu di Perjanjian Lama yang adalah Sodom dan Gomora. Kalau ingat ya, di situ Tuhan mau menghancurkan semuanya karena semua orang udah berbuat dosa. Sampai akhirnya ada satu orang yang membela, tapi hal yang serupa itu ternyata udah pernah terjadi juga di Perjanjian Lama. Nah, pertanyaannya sekarang, tadi pertanyaannya apakah itu termasuk dosa menghujat Tuhan, dan bahkan lebih spesifik menghujat Roh Kudus katanya. Karena kan di firman-nya dibilang tuh ya bahwa firman-nya bilang seorang yang menghujat Roh Kudus itu nggak bisa diampuni selama-lamanya katanya. Karena itu jadi istilahnya dosa untuk menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus itu dosanya eternal katanya. Di ayatnya emang bilang begitu di Markus 3 kan, di Markus 3. Iya. Nah, tapi
saya mau bahas satu-satu aja karena di ayat itu kita harus tahu juga si ayat itu lagi ngomong tentang apa ya. Nah, itu tuh lagi cerita tentang Yesus dibandingin sama Beelzebul. Beelzebul itu ya arti nama lainnya setan lah. Nah, hari itu Yesus itu dibandingkan sama Beelzebul, dan bahkan bukan hanya dibandingkan. Di ahli Taurat itu hari itu dia bilang, orang-orang bilang bahwa Yesus itu gila hari itu, padahal baru bikin mujizat dan segala macam. Dan ahli Taurat itu datang dan dia bilang bahwa Yesus itu kerasukan setan katanya. Yesus kerasukan setan, dan bahkan menghakimi Yesus bahwa Yesus itu mengusir setan dengan kuasa setan katanya. Dia pokoknya melakukan mujizat dengan kuasa setan lah pokoknya, intinya gitu. Sampai akhirnya Yesus itu dia ngomong, dia jelasin lah, dia berusaha untuk menjelaskan dia datang dari Tuhan, nggak mungkin setan itu mengusir setan dan segala macam. Sampai akhirnya Yesus bilang tuh di ayat keberapa? 28. Yesus itu bilang di ayat 28, Markus 3 ayat 20 sampai 35 ya, nanti boleh baca sendiri. Nah, di ayat 8 aku bacain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Oh, ini kan ngeri banget ya. Ngeri sengeri-ngerinya kalau ada dosa yang nggak bisa diampuni, itu kayaknya ngeri banget. Tapi kalau saya renungkan ya si ayat ini, dan saya coba compare juga sama kejadian-kejadian yang lain, saya pikir hari itu Yesus itu lagi kasih warning. Kalau dia bilang gini, dia kan nggak nunjuk si ahli Tauratnya ya, kalau lu udah menghujat Tuhan, lu nggak akan diampuni. Enggak, Tuhan tuh, Yesus nggak ngomong gitu. Tapi Yesus tuh ngomong bahwa apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya. Nah, Yesus tuh sebenarnya di ayat ini dia lagi kasih warning bahwa kalau kamu menghujat Tuhan dan nggak bertobat, kamu tuh nggak akan pernah bisa diampunin. Nah, kenapa saya bisa pandangan saya bisa mikir seperti itu? Karena dari nature-nya Tuhan aja, Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Pengampun. Yes. Nah, bahkan di ayat yang lain, di Markus 1 ayat 4 nih ya, Yohanes Pembaptis tuh dia membuka jalan, dia bilang gini, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, jadi untuk seseorang itu bisa diampuni, dia tuh harus ngelewatin proses yang namanya pertobatan. Make sense ya? Make sense ya? Kalau mau diampuni, ya bertobat. Dosa apapun juga, kalau kita nggak bertobat, ya pengampunan dari Tuhan nggak akan pernah datang. Betul. Kalau selamanya kita terus berdosa dan kita nggak bertobat dari dosa kita, ya selamanya juga kita nggak akan pernah dapetin pengampunan. Nah, jadi saya pikir di ayat ini Yesus itu nggak lagi sedang menspesifikasikan bahwa ada satu dosa yang nggak bisa diampuni. Nah, Yesus itu lagi kasih warning sama si ahli Taurat ini, bahwa kalau kamu nggak bertobat dan terus menghujat Tuhan, yang namanya menghujat Tuhan itu, dan kita tahu Tuhan itu melihat hati kan, Tuhan itu pasti melihat si ahli Taurat itu hatinya levelnya udah keras banget, sampai bisa-bisanya loh Yesus bikin mujizat, disangkanya itu kuasa setan, dan dibandingkan bahkan judulnya aja, judul perikopnya Yesus dan Beelzebul. Jadi itu bener-bener kayaknya itu udah tahapnya udah keterlaluan banget sih. Udah keterlaluan banget sampai akhirnya Yesus bilang gak akan diampuni karena mungkin Tuhan itu melihat si ahli Taurat ini kayaknya gak mungkin bertobat nih. Nah, di mana orang itu gak akan bertobat, maka dosanya gak akan pernah diampuni. Jadi melalui pertobatan. Betul. Itu pintunya di pertobatan. Pintunya di pertobatan. Apapun juga, menurut saya, apapun juga, kalau kita bertobat, maka dia kan setia dan adil. 1 Yohanes bilang juga, maka itu akan diampuni. Tapi dalam hal ketika kita menghujat Tuhan, nah sebenarnya apa sih artinya menghujat Roh Kudus itu apa sih sebenarnya? Kalau saya renungkan nih ya, menghujat Roh Kudus itu satu sikap yang melawan pekerjaan Roh Kudus, penolakan dengan sadar dan sengaja serta terus-menerus terhadap karya Roh Kudus. Jadi dilakukan secara sadar, sengaja, terus-menerus menentang, pokoknya ini bukan Tuhan, ini dan mungkin salah satunya yang di karnaval itu ya, mereka dengan terang-terangan menghujat, mempermainkan Tuhan, meninggikan setan.
yang sampai akhirnya bencana terjadi. Saya nggak bilang juga itu hukuman Tuhan, tapi itu konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, nggak bertobat itu. Jadi I think semua dosa, saya masih percaya semua dosa itu bisa diampuni selama ada pertobatan. Nah jadi nggak ada yang nggak bisa diampuni sama Tuhan karena hatinya Tuhan itu terlalu baik. Karena Dia pengen visinya Tuhan datang ke dunia ini betul ya, untuk dia menyelamatkan. untuk itu. Tapi orang nggak akan pernah bisa diselamatkan kalau dia nggak bertobat. Jadi if your sin takes you beyond repentance, ya your sin is beyond forgiveness. Aku bilang, menurut itu ya point of view aku sih. Ya. Wah, kejawab nggak teman-teman tadi? Semoga kejawab. Luar biasa sudah dijabarkan panjang lebar dengan pastor tentang konteksnya tentang karnaval Brasil. Kenapa orang Kristen jarang kesurupan? Soalnya setahuku selama ini belum pernah lihat sih. Oke. Kita itu sebenarnya boleh apa enggak sih makan daging babi? Memang ada tuh di Perjanjian Lama memang disebutkan. Biasanya aku nggak sengaja tiba-tiba nyanyiin lagu pujian dan doa di toilet. Apakah itu boleh?